Selamat bergabung dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Kami akan bersama dengan Anda sekalian sepanjang 45 menit ke depan, dan kita akan bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Dia di momen-momen mendekati Paskah saat sekarang ini. Di hari Rabu ini, saudaraku, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus yang mati untuk kita sebagai korban penebusan setiap umat manusia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mati bagi kita? Karena di mata Allah, seperti dikatakan Roma pasal 3, bahwa semua manusia telah berbuat dosa tanpa kecuali, mau kaya mau miskin, setiap kita di mata Allah, kita adalah orang-orang berdosa, dan kita perlu pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan pengampunan dosa hanya bisa dilakukan jika ada pengorbanan, dan korban itu adalah darah Tuhan Yesus sendiri yang mati untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita. Dan semua itu boleh terjadi karena sangat besar kasih Tuhan Allah kita kepada umat manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak menjadi binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Bapa di sorga, menikmati kebersamaan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, mari setiap pengorbanan Tuhan Yesus kita mau mengucap syukur ke atasnya. Siapkan hatimu, saudaraku. Sesaat lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk Tuhan berkarya sepanjang 45 menit ke depan, yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari GBIS Purwokerto. Selamat malam buat saudaraku yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ibu Anik, ada Januardin. Selamat malam semuanya, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menyongsong Paskah, selamat menyongsong Jumat Agung dimanapun Anda berada. Selamat bergabung juga buat yang lainnya yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini, baik di live streaming Facebook GBIS Purwokerto maupun melalui akun YouTube GBIS Purwokerto. Selamat menikmati kuasa Tuhan. Kiranya saya berdoa engkau dijamah dan dilawat Tuhan. Selamat malam buat Pak Victor yang sudah bergabung malam hari ini. Sekali lagi shalom buat semuanya. Di rumah Tuhan daripada di rumah orang fasik. Haleluya. Hai saudaraku, kita mengangkat tinggi hati kita menyembah Tuhan. Yesus memegangku, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
kemenangan.
ini Tuhan, supaya kami yang seharusnya binasa, kami dapat beroleh pengampunan dari Allah Bapa, dan kami beroleh kehidupan yang kekal, yang indah bersama dengan Bapa Surgawi. Kami boleh menikmati privilege sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih-Mu Tuhan, oleh karena kuasa salib-Mu yang sudah memeteraikan kami, yang sudah menghapus setiap dosa kesalahan kami dan membuangnya ke dalam tubir-tubir maut Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih yang Engkau telah memberikan anak-Mu buat kami, supaya kami boleh mendekat kepadamu, supaya kami boleh memandang-Mu, kami boleh menghampiri-Mu, dan kami boleh duduk satu meja dengan Engkau Tuhan, menikmati perjamuan yang indah anak domba Allah. Sekarang Tuhan saatnya kami akan bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau kuduskan setiap kami, Engkau selidiki hati kami. Tuhan, layakkan kami untuk mendapatkan berkat daripada firman yang akan sebentar kami terima melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Kami membuka hati kami malam hari ini Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Sekali lagi selamat malam dan shalom. Shalom saudaraku, selamat malam. Apa kabar hari ini? Saudaraku, saya percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya, saudaraku. Ya, saudara, di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang instan, ya, kecuali mie instan. Mie instan pun juga tidak seinstan itu, karena butuh waktu 2-3 menit untuk memasaknya. Tapi ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, dia maunya serba instan, serba cepat, sekali minta langsung dikabulkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa ada susah payah untuk memperolehnya. Sementara dalam Alkitab, kitab Kejadian, sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengan susah payah engkau akan mencari makan, engkau akan bekerja, berpeluh kesah, ya, berpeluh keringat dengan susah payah mencari makan. Rancangan Tuhan yang sesungguhnya adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh dengan sukacita, rancangan yang dapat dinikmati dengan hati yang penuh kegembiraan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi karena dosa membuat manusia tidak bisa menikmati kegembiraan dan sukacita atas apa yang ia miliki, ya, atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, hari ini, detik-detik hari menyambut peringatan Jumat Agung, di mana perjalanan menuju Golgota, Tuhan Yesus sendiri mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan. Untuk menuju Bukit Tengkorak, untuk menuju Bukit Golgota, mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Ya. Sebelum kemuliaan itu terjadi, yang dialami adalah kesengsaraan yang harus dialami prosesnya untuk dapat memikul salib itu dalam sebuah perjalanan sampai pada happy endingnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari-hari ini kita berpikir, kita merenungkan bahwa ada banyak orang tanpa mau memikul salib dalam kehidupannya, tanpa mau proses dalam kehidupannya, tanpa mau susah-susah dalam kehidupannya, ya kan? Untuk apa hidup susah
Hidup cuma sekali. Untuk apa ikut Tuhan jadi susah? Ya kan? Yang susah itu cukup Tuhan saja. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ya, kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan itu adalah umat yang mengikuti arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mengarahkan Tuhan. Tapi kita lah yang diarahkan, dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa setiap kita harus menjalani prosesnya. Ya. Tanpa sebuah proses, ya, kemenangan itu tidak akan terjadi. Tanpa sebuah perjuangan, kemenangan itu tidak akan terjadi. Seperti halnya, ya, bangsa Israel ketika mengalahkan kota Yeriko, ya, Tuhan hanya memerintahkan untuk mengelilinginya dan bersorak. Ya. Tapi endingnya, dalam sorak-sorainya itu mereka harus memanjat tembok. Maka mukjizat terjadi dan tembok Yeriko menjadi runtuh karena sebuah ketaatan, bukan karena gagah dan perkasa pasukan Israel. Tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, mereka menikmati kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita berani mempercayai Tuhan, kita berani mengikuti proses, mengikuti alurnya. Ya. Atur saja Tuhan. Itu lagu yang lagi viral, lagi ngetren. Atur saja Tuhan itu sepertinya lagu yang enak didengar, tapi lagu yang tidak dihidupi oleh banyak orang yang memposting lagu itu, yang menyanyikan lagu itu. Ya, nyanyinya atur saja Tuhan, tapi kita hidupnya tidak mau diatur oleh Tuhan. Bagaimana mungkin berkat Tuhan itu bisa kita nikmati? Ya. Bagaimana mungkin berkat itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Ya. Bagaimana berkat itu bisa luber, limpah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaanmu Tuhan itu cukup. Engkau adalah gembala yang baik. Malam hari ini saya mengajak saudara, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, di dalam dan bersama dengan Tuhan, maka ia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Saudaraku yang dikasihi, saya mengajak saudara membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, saudaraku. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Ketika kita melakukan bagian kita, mengikuti aturan mainnya Tuhan, kita berjalan dalam kesetiaan, maka apa yang Tuhan percayakan itu akan ditambah lagi. Jika kita menganggap sepele dan remeh apa yang kita kerjakan, apa yang kita punyai, maka Tuhan tidak akan menambahkan kapasitas yang lebih besar lagi, berkat yang lebih besar lagi. Karena kita dipandang tidak memiliki tanggung jawab, tidak punya kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, status saudara dan saya adalah orang percaya, umat milik kepunyaan Allah, umat kesayangan Tuhan, umat kesayangan Allah. Ya kan? Bukan berarti
terjadi kemenangan, terjadi kemuliaan itu secara instan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Salah satu contoh adalah ketika Daud diurapi menjadi raja. Daud tidak serta-merta duduk di atas tahta kerajaan. Dia harus mengalami perjuangan, mengalami prosesnya. Yang dia lakukan adalah menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Tidak langsung menduduki kursi kerajaan. Faktanya Daud sudah diurapi oleh Allah, tapi tidak serta-merta menjadi raja. Yang Daud lakukan adalah tetap setia dengan pekerjaannya, menggembalakan kambing domba 2 atau 3 ekor milik ayahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tepat pada waktunya Tuhan mengangkat Daud, mendudukkan Daud dalam posisi kursi kerajaan. Itu butuh proses yang harus dialami oleh Daud. Apakah Daud siap menjadi seorang yang dapat dipromosikan atau tidak? Begitu juga halnya dengan firman Tuhan hari ini, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Begitu juga perjalanan salib Tuhan menuju Bukit Kalvari, menuju Bukit Golgota, menuju Bukit Tengkorak itu, ya, dilaluinya dengan kesetiaan. Dilaluinya dengan kerendahan hati, rela memikul salib sampai puncak Bukit Golgota. Hari ini kita belajar kemuliaan itu terjadi setelah ada penderitaan. Kemuliaan itu terjadi setelah melewati sebuah proses. Kemuliaan itu terjadi karena ada ketekunan. Kemuliaan itu terjadi karena kita sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi Allah yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 11 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Orang yang siap dipromosikan oleh Tuhan adalah orang yang dapat dipercayai. Alat uji untuk dapat dipercayai adalah soal mamon, soal harta, soal materi, soal uang, soal kepercayaan ini. Apakah kita teruji dalam perkara-perkara kecil? Apakah kita mau diberikan tanggung jawab? Apakah kita siap memikul tanggung jawab? Setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara-perkara yang besar. Nah, saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kepada kita, ya, berkat yang lebih besar, berkat rohani, jika kita tidak jujur dalam hal mamon, dalam hal materi, dalam hal uang? Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada harta yang sesungguhnya? Ya, promosi Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak dapat dipercayai. Ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudaraku, hampir setiap orang itu bekerja kepada orang lain. Ya.
Kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja kepada orang lain. Artinya kita sedang mengelola harta orang lain. Kita bekerja mandiri pun masih ada campur tangan orang lain. Masih ada harta orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa akar segala kejahatan karena cinta akan uang. Uang itu netral. Ya. Yang tidak netral adalah ketika kita, fokus kita ya terlalu mencintai uang. Kita dikendalikan oleh uang. Ya. Uang itu adalah tuan yang jahat. Jika kita terikat dengan uang, tapi uang itu akan menjadi hamba yang baik jika kita bisa menguasai, mengendalikan uang itu. Saudaraku yang harta itu, materi itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin mengasihi Allah dan mengasihi Mamon. Jika kita mengasihi Mamon, kita akan mengacukan Allah. Ya kan? Jika kita mengasihi Allah, engkau akan diberkati dengan Mamon. Hari ini kita merenungkan bahwa ada banyak orang ingin memperoleh hasil secara cepat dan instan tanpa melalui prosesnya, tanpa mau susah-susah, tanpa mau bekerja keras, tanpa mau menerima tanggung jawab, tanpa mau melakukan sesuatu hal yang berguna bagi orang lain, karena ia begitu egois. Ingat, akhir zaman adalah masa-masa penampian. Dan di akhir zaman akan muncul orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang egois, orang-orang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Yang penting aku, dan aku. Bagaimana hidupnya menjadi orang yang diberkati supaya dapat memberkati, kalau ia fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa setia dengan perkara kecil. Dia tidak bisa setia dengan harta orang lain. Bagaimana Tuhan bisa mempromosikan kehidupannya, hidupnya menjadi berkemenangan tiap-tiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini membuat kita berpikir, merenungkan ulang. Selama ini apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan sudah memenuhi kebenaran firman Tuhan hari ini, atau justru kita melawan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Kita disuruh setia, kita tidak setia. Ya kan? Kita disuruh ya mengasihi Tuhan, kita nggak mau mengasihi Tuhan. Tapi kita menuntut Tuhan untuk memberkati hidup kita. Makanya ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun dalam kehidupannya, sampai masa tuanya hidupnya tidak mengalami perubahan yang berarti, hanya nunggu kematian saja. Kenapa? Karena tidak setia dengan perkara kecil, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan Tuhan. Untuk apa saya hidup? Untuk apa hidup saya hari ini? Ya, apakah hanya menunggu kematian saja tanpa ada manfaatnya bagi kemuliaan nama Tuhan?
Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Menjadi alat kepanjangan Tuhan, menjadi pemberita kebenaran dalam kehidupan ini, sehingga ada banyak orang mengalami kemurahan Tuhan melalui kehidupan kita, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ada banyak orang menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dengar baik, bahwa kita hidup diciptakan dalam sebuah tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mati menunggu giliran jaga. Ya, bertahan hidup hanya untuk menunggu kematian. Ingat baik-baik, Jumat Agung adalah misteri kematian, bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal dengan satu tujuan, kita menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Dimanapun saudara berada hari ini, pastikan bahwa saudara mengambil bagian untuk menjadi rekan sekerja Allah, menjadi alatnya Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara dapat menjadi berkat dimanapun saudara, di tempat kerjamu, di tempat jualanmu, di sekolahmu, dimanapun engkau ada, engkau menjadi alat kepanjangan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan melalui hidupmu. Jika saudara hari ini mendengar kebenaran ini, engkau percaya, saya berdoa untuk saudara bahwa pintu berkat Tuhan terbuka bagimu, berkat yang baru dicurahkan ke atasmu, dan Tuhan memberikan penghiburan demi penghiburan kepadamu, dan Tuhan memakai engkau lebih dahsyat lagi. Kalau Tuhan memakai hidupmu, maka Tuhan akan memberikan modal kepadamu. Percaya atau tidak, jika engkau bersetia dalam perkara kecil yang Tuhan berikan tanggung jawab kepadamu, maka engkau akan disuplai oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mensuplai kehidupanmu. Dia akan memberikan modal supaya engkau berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam hal kebajikan, untuk dapat menjadi berkat bagi sesamamu. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam berkat nama Yesus, saya berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan engkau, kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan memberikan engkau modal dalam menjadi alatnya di tengah-tengah kehidupanmu, dan Tuhan memberkati hidupmu dengan limpahnya. Ucapan syukur itu menjadi tindakanmu sehari-hari dalam berkat nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu, berkat nama Yesus menjadi bagianmu. Saudara yang percaya bahwa engkau siap menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan menyediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang tidak lazim. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan itu setia dan berkuasa menolong hidupmu, katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati istirahat malam hari ini. Engkau yang masih bekerja, sekalipun hari ini engkau berjerih lelah, Tuhan memberi engkau kekuatan, Tuhan memberikan sukacita dan penghiburan. Allah yang besar selalu menyertaimu. Shalom, shalom, shalom.